hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami mendapatkan kemenangan dan hidup yang baru. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kami pun menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami lebih dari pemenang, karena Tuhan kami yang dalam hidup kami adalah Tuhan Allah yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Welcome back di Ibadah Mahasiswa Campus Connection. Senang banget kita bisa ketemu lagi. Teman-teman, kita semua tahu kalau hidup di usia-usia mahasiswa tuh penuh banget dengan tekanan, penuh dengan perbandingan gitu. Mulai dari yang namanya perkuliahan, ekspektasi dari orang tua, kemudian ada tuntutan pelayanan, sampai urusan pencarian jati diri. Nah, di tengah semua itu, banyak dari kita tanpa sadar, kita hidup dengan satu pergumulan yang sama, yaitu rasa nggak cukup. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Aku nggak sepintar dia. Aku nggak layak untuk dipakai Tuhan. Kayaknya aku cuma numpang lewat aja deh di dunia ini. Atau mungkin kamu pernah overthinking setiap kali kamu salah ngomong, gagal mengerjakan tugas, atau kamu dapat komentar yang nggak enak. Rasa minder itu bisa diam-diam mencuri sukacita dan keberanian kita untuk tetap maju. Nah, dalam kesempatan hari ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa punya kepercayaan diri yang sehat, tetapi bukan dari dalam diri kita sendiri, melainkan satu kepercayaan diri yang sehat yang datang dari Tuhan. Karena kita butuh bukan lebih banyak self-confidence, tapi God confidence. Kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita membangun keberanian dan keteguhan hidup yang bukan tergantung sama likes, validasi orang lain, ataupun performa kita, tetapi lahir dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan membuka hati dan pikiran kita untuk kita siap menerima kebenarannya hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap daripada kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami berikan fokus kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Coba jujur teman-teman, kita semua rasanya pasti pernah atau bahkan ada yang sering mengalami yang namanya kurang percaya diri. Bentuknya bisa jadi bermacam-macam. Ada yang menjadi people pleaser, selalu pengen nyenengin orang lain.
menuruti maunya bos, atau selalu berusaha ngomong hal yang pas supaya disukai orang lain. Ada juga yang saya sebut sebagai pemancing pujian gitu. Misalnya ada yang upload selfie tanpa make up, terus dengan sengaja dia tulis caption, wah all natural, keeping it real gitu. Wah mukanya flawless, teman-temannya langsung kagum gitu. Kalau yang cewek-cewek, wah sempurna banget nih. Tetapi sebenarnya dia nih cuman lagi cari komentar kalau kamu nih cantik banget ya, kamu perfect banget ya. Teman-teman, itu bentuk lain dari butuh pengakuan gitu. Bisa jadi juga misalnya kamu ngepost story, kamu lagi ngerjain tugas sambil kamu tulis, aduh tugas ini bikin pusing deh. Padahal kamu udah ngerjain tugasnya hampir selesai, dan kamu udah tahu kamu bisa ngerjain itu, dan kamu yakin kamu dapat nilai A gitu. Tapi kamu cuma pengen ada yang bales, ih hebat banget ya kamu rajin banget sih gitu. Tetapi semua itu teman-teman, sebenarnya itu semua hanya mekanisme bertahan dari satu penyakit, yaitu yang namanya perasaan tidak cukup, atau kurang percaya diri, atau merasa tidak layak. Dan perasaan itu gak cuma bikin kita down, tetapi sebenarnya juga bisa mencuri kehidupan yang Tuhan ingin kita jalani. Kamu jadi mikir, ngapain daftar kerjaan itu? Toh juga pasti nggak akan diterima. Mau daftar kuliah lagi, aduh aku udah terlalu tua dibandingkan anak-anak muda yang lain. Mau berhenti dari kebiasaan buruk, kayaknya aku bakal gagal lagi dan gagal lagi deh. Pikiran yang seperti itu membuat kita stuck. Padahal semua itu bukan dari Tuhan. Jadi hari ini teman-teman, kalau kamu mau ingat-ingat satu hal, tolong ingat hal ini. Kita nggak butuh lebih banyak self-confidence. Yang kita butuh adalah God confidence. Membangun God confidence itu penting. Memang kita nggak bakal secara langsung punya secara tiba-tiba. Ada proses, ada latihan yang harus kita lakukan. Kita harus melatih diri kita dan membangun hal tersebut pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau kita menaruh kepercayaan diri di dalam diri kita sendiri aja, ya ujungnya kita pasti bakal kecewa. Nah, jadi pertanyaannya sekarang bagaimana caranya kita bisa punya yang namanya God confidence itu gitu. Hari ini saya mau membagikan kepada setiap kita ada 3 kebenaran yang perlu kita pegang supaya kita bisa memiliki keyakinan tersebut. Hal yang pertama teman-teman, Tuhan selalu berpihak pada kita. Kita harus ganti kebohongan yang kita percaya tentang diri kita dengan kebenaran dari firman Tuhan. Karena banyak dari rasa insecure itu berasal dari kebohongan. Misalnya, aku gagal, aku nggak cukup pintar, aku bukan siapa-siapa, Tuhan kecewa sama aku. Teman-teman, saya mau katakan itu semua bohong. Dan satu-satunya cara untuk melawan kebohongan tersebut adalah dengan kebenaran. Paulus menuliskan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita pengen hidup beda, pikiran kita harus di-reset. Ganti pola pikir dunia dengan pola pikir kebenaran dari Tuhan. Jadi, hal yang pertama ini satu hal yang penting teman-teman. Tuhan berpihak pada kita. Mungkin kamu ngerasa, saya dulu sempat merasakan seperti ini teman-teman. Yang merasa Tuhan itu kayak polisi rohani. Selalu diam, ngintip dari balik awan, nunggu kita salah, dan kemudian langsung menghukum kita. Tapi bukan seperti itu cara Tuhan melihat kita. Kalau kamu misalkan kamu punya ponakan gitu, atau kamu punya adik yang masih kecil, kamu mungkin bisa memahaminya. Kita nggak akan duduk dengan sengaja sambil nunggu mereka jatuh supaya bisa kita marahin kan. Tunggu jatuh aku marahin nih. Kan nggak seperti itu teman-teman. Tetapi kita malah pengen mereka bisa bertumbuh menjadi satu anak yang baik, tumbuh menjadi versi yang terbaik dari diri mereka. Kalau kita ikut campur dalam kehidupan mereka, itu karena kita sayang gitu. Bukan karena kita pengen mengontrol, bukan karena kita sekedar pengen aja marah-marahin dia. Bukan gitu. Dan tahu nggak teman-teman, orang yang hebat itu bukan orang yang paling populer, tetapi dia yang paling tahu siapa dirinya di dalam Yesus. Kamu mungkin pernah lihat orang yang tenang banget di tengah kekacauan dunia, yang kayaknya hebat ya, dia punya kedamaian yang stabil banget. Kenapa? Karena dia tahu siapa dia di mata Tuhan. Dia hidup dari identitasnya di mata Allah, bukan dari validasi orang lain.
Roma 8 ayat yang ke-31 menuliskan seperti ini teman-teman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan satu pertanyaan yang retoris, tapi buat saya ini adalah satu deklarasi teman-teman. Kalau Tuhan sudah ada di pihakmu, siapapun yang jadi lawanmu itu nggak penting gitu. Bahkan lebih dari itu, kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, kenapa kita sendiri malah meremehkan diri kita? Teman-teman, kamu pernah nggak mengalami hal ini? Kalau kamu lagi grogi banget, kamu disuruh presentasi di depan kelas, jantungmu deg-degan, rasanya tangan dingin, mulut mulai kering, kamu udah latihan, tapi tetap aja grogi. Rasa takutnya tuh nggak hilang-hilang. Terus waktu kamu lagi maju ke depan, ada satu teman kamu yang dari bangku belakang, dia bilang, ayo kamu bisa, tenang aja, kamu udah siap, kamu pasti bisa. Dan entah kenapa kata-kata yang diberikan itu kayak bensin yang langsung nyala gitu di hati kamu. Gitu. Rasa gugupnya nggak hilang secara total, tetapi ada sesuatu yang berubah gitu. Kamu mulai berani untuk berdiri lebih tegak, membuka suaramu, membuka presentasi dengan satu suara yang jelas, satu suara yang berani, dan kamu mulai menunjukkan percaya diri tersebut. Iya ya, saya bisa nih, saya bisa. Teman-teman, itu kekuatan dari dukungan. Dan tahu nggak, Tuhan juga kayak gitu ke kita. Dia nggak duduk secara diam di surga, nunggu kita jatuh dulu, baru dia ngomong gitu. Tuhan itu seperti sahabat terbaik yang ibaratkan dia lagi teriak dari pinggir lapangan kehidupan kita. Dia bilang, aku bersamamu. Ayo maju lagi. Kamu bisa, aku bersamamu. Kita mungkin lagi bergumul. Kita mau memperbaiki nilai, kita mau memperbaiki relasi keluarga, kita mau memulai usaha sampingan, atau bahkan mungkin lagi bergumul dari luka masa lalu. Tetapi satu hal yang harus kita tahu teman-teman, Tuhan ada di pihak kita. Dia bukan pengamat yang pasif. Dia bukan komentator yang hanya bisa ngomong tanpa bisa bertindak. Dia bukan musuh. Tetapi dia adalah sahabat dan penyemangat terbesar dalam kehidupan kita. Tuhan berpihak kepada kita. Itu yang pertama teman-teman. Tuhan berpihak kepada kita. Yang kedua, yang gak kalah pentingnya, Tuhan selalu menolong kita. Ibrani pasal yang ke-13, ayat 5 bagian yang B dan ayat yang ke-6. Menuliskan seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi teman-teman, Tuhan tuh bukan cuman di atas sana, diem doang, cuma nonton hidup kita dari jauh. Enggak, bukan. Dia hadir, dia menolong, dan dia nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Jadi pertanyaannya, di mana bagian hidupmu ketika kamu merasa kamu paling nggak siap? Bagian mana yang membuat kamu berpikir, aku nggak punya kemampuan buat ini? Kalau kamu lagi mikir, aku nggak bisa mengatasi tekanan kuliah ini. Aku nggak tahu gimana caranya ngobrol sama orang tua soal masa depan. Aku benar-benar butuh bantuan untuk melawan dosa dan kecanduan yang sama ini terus-menerus. Teman-teman, saya cuma mau bilang ini. Tuhan akan bantu kamu. Ya, Tuhan akan bantu kamu. Di masa pandemi yang lalu, beberapa tahun yang lalu teman-teman, walaupun di gereja-gereja banyak yang tidak ada kegiatan, tidak ada ibadah secara onsite, tetapi saya mendengar banyak cerita luar biasa juga dari anak-anak Tuhan yang ada. Orang-orang bisa mengenal Yesus tanpa mereka harus datang beribadah ke gedung gereja. Lewat berbagai aksi sosial yang dilakukan, bantuan makanan, memberikan bantuan sanitasi, paket-paket sembako, dan bahkan juga doa-doa yang diberikan dan lain sebagainya. Teman-teman, itu salah satu bukti bahwa Tuhan bisa dan mau menolong kita dalam segala keadaan. Dan apa yang Dia sudah lakukan buat orang lain, Dia bisa juga lakukan untuk kamu. Kamu mungkin pernah mendengar cerita tentang utang yang lunas, cerita tentang teman sekampus yang dulu cuek banget soal kekristenan dan sekarang aktif melayani, orang tua yang dulunya keras kepala dan sekarang rutin beribadah,
ada pernikahan yang dipulihkan. Teman-teman, saya mau bilang, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Tuhan masih bekerja. Mazmur 46 ayatnya yang kedua menuliskan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pernah nggak kamu ngalamin momen lagi berat banget? Mungkin kamu baru aja gagal di sesuatu yang sedang kamu perjuangkan. Mungkin kamu lagi melewati masa-masa kehilangan atau luka yang nggak bisa kamu ceritain ke siapa-siapa. Rasanya kosong. Nggak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan di hatimu itu. Dan kamu berpikir, wah, kayaknya aku sendirian banget nih. Nggak punya temen. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang, nggak ngasih ceramah, sahabat kita hadir. Dia bukan berceramah ngomong ini itu tentang solusinya, tetapi dia cuma hadir, duduk di sebelahmu atau mungkin kirim chat singkat, aku mendengar kabar, aku doain kamu ya. Atau cuman dia ada di sebelahmu dan dia peluk kamu tanpa banyak tanya. Dan anehnya, hal itu cukup gitu. Kehadirannya membuat kamu merasa, aku nggak sendirian. Satu kalimat chatnya membuat kamu merasa, ada yang memperhatikan aku nggak sendirian. Aku bisa menghadapi ini. Teman-teman, itulah kekuatan dari sebuah kehadiran, sebuah presence. Dan Allah kita adalah Allah yang hadir. His presence is real. Dia nggak nunggu kamu kuat dulu baru dia datang, tetapi dia justru hadir di tengah-tengah kelemahanmu. Dan kadang kehadirannya nggak selalu berupa suara dari langit, menggelegar, ada petir berbunyi. Nggak. Tetapi kadang Tuhan hadir lewat orang-orang yang dia kirim ke hidup kita. Ada teman kita, ada mentor, ada pemimpin rohani, bahkan ada orang yang mungkin nggak kita sangka-sangka bisa Tuhan kirimkan ke dalam kehidupan kita untuk menunjukkan His presence di dalam kehidupan kita. Tuhan itu dikatakan Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Waktu kamu sadar bahwa kamu nggak sendiri, kamu bisa berdiri lebih tegak dan berkata, aku bisa hadapi ini. Kenapa? Karena Tuhan ada besertaku. Jangan lupakan kebenaran yang kedua ini teman-teman. Tuhan selalu menolong kita. Yang terakhir, dan ini juga penting banget untuk kita ingat. Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita. Filipi 1 ayatnya yang ke-6 menuliskan, akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kadang-kadang kita mikir gini, aku udah terlalu jauh, aku gagal terus. Tuhan pasti capek deh, punya anak Tuhan kayak gini nih capek deh kayaknya. Kenapa sih aku masih jatuh di dalam dosa yang sama padahal aku sudah coba untuk berubah? Teman-teman, tahu nggak? Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Pernah nggak kamu ngalamin ini? Kalau kamu lagi niat banget menolong seseorang, mungkin adikmu yang lagi stres ngerjain tugas, atau teman kamu yang lagi curhat tentang masalah hidupnya, kamu datang dengan niat yang baik, mau jadi berkat, mau menolong, mau mendengarkan. Tetapi, tiba-tiba entah kenapa, dalam prosesnya, kamu malah kebawa emosi nih, keceplosan, ngomel, atau kamu jadi emosi sendiri, atau kamu kecewa karena respon dia ini nggak sesuai dengan harapanmu. Dan ujung-ujungnya, kamu pulang sambil mikir, kenapa sih aku kayak gini? Bukannya tadinya mau nolong ya? Bukannya harusnya jadi terang dan mengasihi? Kok malah jadi meledak? Bukannya tadinya niatnya baik ya? Kenapa ya? Gitu. Teman-teman, saya pernah merasakan seperti itu. Mungkin beberapa di antara kita juga pernah. Dan bisa jadi hal ini bisa membuat kita merasa gagal. Merasa kita nggak layak. Merasa, Tuhan, kayaknya aku ini masih jauh deh dari yang seharusnya. Aku ini masih jauh dari hal yang baik deh. Tapi disitulah kabar baiknya teman-teman. Ayat yang tadi kita baca, Filipi 1 ayat yang ke-6. Kalau teman-teman memperhatikan Filipi 1 ayat yang ke-6, kalimat terakhirnya disebutkan, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia yang memulai dan kemudian dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dengan kata lain, Tuhan belum selesai dengan kita. Dia masih bekerja di dalam kehidupan kita. Dia nggak berharap kita langsung sempurna dalam satu malam gitu. Dia tahu kita masih belajar. Dia tahu kita akan jatuh. Dia tahu kita masih bisa gagal.
dan bahkan membuat kesalahan demi kesalahan, bahkan di tengah-tengah niat baik kita. Gitu. Tetapi yang luar biasa adalah dia tetap sabar, dia tetap bekerja, dia membentuk, dia memproses, dia menyembuhkan dan memperbaharui kita hari demi hari. Jadi, kalau hari ini kamu merasa gagal, baik sebagai anak, baik sebagai teman, baik sebagai murid, atau bahkan baik sebagai orang percaya sekalipun, ingatlah teman-teman, kamu ini masih dalam proses dan Tuhan gak akan berhenti memproses sampai dia menyelesaikan karyanya di dalam dirimu. Kamu masih ragu-ragu soal iman, Tuhan belum selesai. Kamu masih berjuang mengalahkan dosa yang sama, Tuhan belum selesai dengan dirimu. Kamu merasa belum seimbang nih antara pelayanan dan akademik, Tuhan belum selesai dengan dirimu. Kamu pernah jatuh dan merasa gak layak, teman-teman, Tuhan tetap bekerja dan memproses kehidupan kita. Tuhan bukan tipe yang menyerah kalau kamu bikin kesalahan. Udahlah, sekali salah, udah gak bisa nih, gak bisa. Bukan. Dia bukan guru killer yang langsung, ini nilainya merah. Gak dapet ini mah. Tetapi dia adalah Bapa yang sabar. Bapa yang sabar banget. Dan tetap terus membentuk kehidupan kita. Kamu bukan kegagalan. Kamu bukan luka masa lalu. Kamu bukan hasil dari dosa kamu. Tetapi kamu adalah karya yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Yesus bilang kamu cukup berharga buat dia mati di kayu salib buat kamu. Dan dia masih terus menuliskan cerita kehidupan kamu. Beberapa dari kamu yang lagi mengikuti ibadah ini secara online, kamu hidup dengan narasi di kepala yang sering kali muncul, aku gak cukup baik, aku ini udah rusak, Tuhan mungkin bisa pakai orang lain, tapi kayaknya bukan aku deh. Tuhan gak bisa pakai aku kayaknya. Aku ini udah gagalnya terlalu banyak. Teman-teman, hari ini saya cuma mau bilang satu hal dengan penuh kasih, tetapi juga dengan ketegasan bahwa itu semua adalah perkataan atau kalimat yang bohong. Hari ini saatnya kamu berhenti hidup dalam kebohongan itu dan mulai berdiri di atas kebenaran. Ada harapan yang pasti yang disediakan di surga buat kamu. Bukan harapan semu, bukan harapan yang semoga ya. Tetapi ini adalah satu pengharapan yang pasti. Roma 6 ayat ke-23 bilang upah dosa ialah maut. Gitu. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita semua adalah manusia berdosa. Kita semua harusnya terpisah dari Allah selamanya. Tetapi Yesus datang, dia hidup tanpa dosa. Dia mati di kayu salib untuk membayar hutang dosa kita. Membebaskan kita dari maut. Bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya yang besar. Dikatakan itu adalah kasih karunia Allah. Kalau hari ini teman-teman, kamu belum pernah mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bukan cuma tahu tentang Dia, tetapi menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka inilah waktunya teman-teman. Hari ini saya mau challenge kamu. Kalau kamu berkata, aku pengen hidup baru. Aku pengen bebas dari rasa bersalah. Aku pengen bebas dari rasa penyesalan. Aku pengen bebas dari kebencian terhadap diri sendiri. Aku pengen tahu dan pengen memastikan bahwa diriku ini milik Tuhan seutuhnya. Kalau kamu mengatakan itu, hari ini saya undang kamu untuk berdoa bersama saya. Mari, ikuti doa saya. Bapa, aku butuh Engkau. Aku mengakui bahwa aku telah berdosa. Aku percaya Yesus telah mati untuk menggantikanku. Dia bangkit untuk memberikanku hidup yang baru. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku hidup bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, kalau kamu berdoa dengan iman, selamat. Yesus gak cuma menyelamatkan kamu untuk masuk ke surga, tetapi Dia juga ada hidup bersama-sama dengan kamu sekarang, di masa ini, di dunia ini. Karena kamu adalah ciptaan baru, dan Tuhan tidak akan pernah melepaskanmu. Ingat 3 hal yang hari ini kita pelajari teman-teman. Tuhan berpihak kepada kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita.
Mari sama-sama kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini. Tuhan, hari ini kami berdoa, biar kami memiliki identitas yang benar di mata Tuhan. Pulihkan segala identitas yang salah itu Tuhan, dan biarkan kami punya keberanian untuk hidup di dalam Kristus. Biar kami punya keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami. Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biar dalam kehidupan kami bisa membangun keyakinan yang daripada Tuhan, bukan self-confidence, tetapi God confidence. Keyakinan yang kami dasarkan atas keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami mampu Tuhan, hidup dengan berani, hidup dengan satu keberanian ilahi itu. Ku berdoa Tuhan buat teman-temanku dimanapun mereka berada, terus bekerja di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati-Mu, Tuhan yang mencukupkan semua yang Kau perlukan, Tuhan yang menjadikan semua pekerjaan tangan-Mu berhasil. Biar ada damai sejahtera juga yang dicurahkan di dalam kehidupan-Mu. Dan terimalah sukacita, damai sejahtera ini, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.